Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wali muallimina wali murabbi ruhina wali man ajazana wali mursyidina wali ulamaina wali muassis nahdlatil ulama ajma'in wa awliyati saati wali songo ajma'in, khususan ila ruhi Kiai Haji Muhammad Umar Tamim Joso, wa khususan ila ruhi musannif kitab Bulughul Maram al-Imam al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati para bapak, para ibu sekalian, para hadirin hadirat jamaah rutin pengajian kitab Bulughul Maram, mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa sa'ada wa salamah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat diniati mencari ilmu lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 10. Wa qad bayantu lan teman-teman nerangno sapa ingsun. Ingsun ini adalah pengarang kitab Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Wa qad bayantu lan teman-teman nerangno ingsun akiba kulli hadisin ing dalem akhire saben-saben hadis. Jadi Imam Hajar al-Asqalani ini menjelaskan tentang hal-hal yang akhir hadis itu ada keterangannya, ya. Ada keterangannya apa? Man akhrajahu ing wong akhrajahu kang ngetokno sapa wong ing hadis minal a'immati saking pira-pira imam hadis. Li iradati krana ngarepaken nuskil ummah mituturi umat.
Fal muradu lan umangka utawi ngarepaken bisab'ati kelawan ulama pitu. Ya ini. Jadi dalam kitab Bulughul Maram setiap hadisnya kulli hadisin, setiap hadis ya itu dicantumkan man akhrajahu, orang-orang yang mengeluarkan hadis dari imam-imam hadis. Li iradati nuskhil ummah, untuk menasehati umat. Sampai sekarang masih manfaat kitab ini. Ya, nah yang diharapkan, yang dimaksud dengan sab'ah ulama hadis 7 itu adalah Imam Ahmad, Ahmadu Imam Ahmad, wal Bukhariyu lan Imam Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim, wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud, wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah, wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi, wa Nasaiyu lan Imam Nasai. Para hadirin rahimakumullah, waqad ya, waqad itu bermakna takkid, bermakna sungguh-sungguh, sesungguhnya, betul-betul saya menerangkan. Itu Imam Ibnu Hajar mengatakan begitu. Karena dalam ilmu nahwu ya huruf qad itu salah satu ciri atau tanda fi'il. Kalau orang yang pernah ngaji kitab Jurumiyah pasti faham. Karena kalau ada awal qad itu ada dua faedah. Ya, qad itu bisa bermakna bitaskik, bisa bermakna kadang-kadang kalau bertemu dengan fi'il mudhari'. Dan qad itu bisa bermakna bitahqiq, itu kalau bertemu dengan fi'il madi. Nah di sini berarti qad itu maknanya sungguh-sungguh saya menerangkan. Berarti Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah membuat kitab ini tidak main-main, sungguh-sungguh ya. Untuk apa sungguh-sungguh? Li iradati nushil ummah, untuk manfaat atau menasihati umat. Jadi sangat bermanfaat sekali ya itu. Lah, setiap hadis kata beliau man akhrajahu, disebutkan orang-orang yang mengeluarkan tiap hadis. Minal a'immati, dari golongan imam-imam hadis. Jadi hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram itu memang dipilah dan dipilih secara khusus oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani agar bisa difahami oleh umat, termasuk kita ya, termasuk kita. Jadi saya mengaji ini nggak model pesantren. Kalau pesantren nggak nerangkan, pelan-pelan ya. Nah, para hadirin rahimakumullah ya. Jadi setiap hadis saya ulangi itu oleh beliau sengaja dicantumkan orang-orang yang mengeluarkan hadis, imam-imam yang mengeluarkan hadis ya. Nah di situ disebutkan apa? Termasuk a'immah itu apa sih? Minal a'immati. A'immah, al-a'immah itu adalah banyak imam. Itu jamaknya al-imamu, imam, jamak. Jadi al-a'immah itu jamaknya al-imam ya. Artinya bisa ketua, bisa pemimpin, bisa orang yang diikuti dan sebagainya. Wa mundi wau fal muradul mongko utawi ngarepaken bisa baati kelawan ulama pitu. Siapa saja ulama 7 yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab ini? Yang pertama adalah Ahmadu, Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad ini ya itu nama dalam hadis Imam Ahmad. Tetapi kalau dalam fikih atau mazhab beliau tidak lain adalah Imam Hambali. Sebab banyak orang yang salah faham Imam Ahmad itu bukan Imam Hambali. Padahal Imam Ahmad di dalam hadis itu adalah Imam Hambali. Sehingga kalau panjenengan membaca hadis terjemahan tanda kurung HR Imam Ahmad, berarti itu Imam Hambali ya. Imam Hambali itu murid Imam Syafi'i. Beliau wafat pada tahun 855 Masehi.
ya. Jadi harus paham, oh Imam Ahmad itu sama dengan Imam Hambali, atau nama lainnya adalah Imam Ahmad Ibnu Hambal, atau juga Imam Hambali, pendiri dari mazhab Hambali. Jadi beliau adalah ulama hadis, perawi hadis, juga termasuk ulama fikih, pendiri mazhab. Para hadirin rahimakumullah, beliau wafat di Baghdad pada tahun 855 Masehi. Kitab yang paling masyhur dari beliau adalah kitab Musnad Imam Ahmad, atau dalam istilah lain disebut dengan kitab Al-Musnadul Kabir, yang isinya kalau nggak salah ada 25.000 hadis. Nah, dari ratusan ribu hadis yang beliau hafal, ya, dengan sanadnya, dengan isinya, dengan macam-macam. Kita satu hadis tidak hafal sanadnya. Beliau hafal ratusan ribu hadis. Nah, kemudian Imam 7 siapa lagi? Yang kedua wal Bukhari, dan Imam Bukhari ini sudah masyhur. Pasti setiap orang muslim pasti pernah mendengar Imam Bukhari. Siapakah Imam Bukhari? Imam Bukhari itu adalah termasuk murid dari Imam Ibnu Hambal, termasuk murid Imam Hambali, yang wafat tahun 870 Masehi di Uzbekistan, yang makamnya itu ditemukan oleh Presiden Rusia Soviet atas perintah Bung Karno. Itu nggak tahu sejarahnya bagaimana, seperti itu ya, ditemukan, sehingga Bung Karno disuruh oleh Presiden Soviet untuk berkunjung ke Uni Soviet. Tapi Bung Karno punya catatan, punya syarat, saya akan berkunjung ke Soviet kalau Baginda Paduka bisa menemukan makam imam hadis yang bernama Imam Bukhari. Akhirnya ditemukan di kota Bukhara, dan kemudian dibangun megah sekarang, ya. Itu akibat jasa dari Bung Karno. Para hadirin rahimakumullah, dan kitab yang masyhur dari beliau, dari puluhan kitab karang beliau, yang masyhur adalah kitab Al-Jami'us Shahih, atau sering kita kenal dengan kitab Sahih Bukhari, yang isinya kurang lebih adalah 9.000-an hadis atau 7.000-an hadis, yang 2.000 itu diulangi, ya. Itu Imam Bukhari, dan beliau mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Jadi orang-orang yang mengacu rujukan kepada hadis sahih Imam Bukhari, maka Imam Bukhari adalah ulama hadis rujukan panjenengan, yang ternyata beliau mazhabnya Imam Syafi'i. Ini banyak yang nggak tahu, ya. Dikira imam hadis itu nggak bermadzhab, mazhab, ya. Imam Hambali muridnya Imam Syafi'i, tapi dia al-mujtahid mutlak, sehingga beliau mampu membuat mazhab sendiri. Yang ketiga wal muslimun, dan Imam Muslim rahimahullah. Imam Muslim ini adalah murid dari Imam Bukhari, ya, murid dari Imam Bukhari, yang wafat tahun 875 Masehi di Iran, ya, wafat di Iran. Beliau murid Imam Bukhari, dan beliau bermadzhab Syafi'i. Oh, mana Syafi'i? Jadi siapapun yang punya rujukan hadis sahih terhadap kitab sahih Imam Muslim, maka Imam Muslim itu ulama hadis, ya, juga bermadhab. Madhabnya adalah madhab Syafi'i. Biar jelas, sebab banyak anak-anak muda yang nggak paham, yang dikira, saya pernah dengar sendiri, ya, bahwasanya ulama-ulama hadis itu tidak bermadhab. Tetapi dalam kitab-kitab hadis para ulama, ternyata Imam Muslim itu bermadhab Syafi'i. Jadi harus paham jelas. Kalau ada orang yang mengacu hadisnya Imam Bukhari, mengacu Imam Muslim yang sahih, kemudian tidak bermadzhab, maka kita pertanyakan,
Sampean mengacu apanya? Mengacu hadisnya, tapi sampean tidak meniru pemikiran dan keilmuan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bu, nyantol weh, paham weh? Syarah niki. Dereng masuk isi kitab niki. Ini penting niki, nggih. Kemudian sinten malih yang nomor 4 Abu Dawud. Niki kok Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud ini ulama hadis yang wafat tahun 889 Masehi, ya, di Basrah, Irak. Beliau murid dari Imam Hambali. Beliau Imam Abu Dawud juga murid dari Imam Ad-Darimi, juga murid dari Imam Ibnu Abi Syaibah, juga murid dari Imam Al-Qanabi, juga murid dari imam lain-lain. Kitab beliau yang paling masyhur adalah kitab Sunan Abi Dawud, yang isinya kurang lebih adalah ada 4.800 hadis yang beliau seleksi dari 500.000 hadis. Ya. Ini ya 500.000 hadis, setengah juta hadis hafal. Ya, kita satu hadis tidak hafal. Tapi alhamdulillah sik belajar kitab hadis. Kula nggak nyatet, Pak. Kuwi keliru sejarah niki. Yang nomor 6 sinten? Nomor 6 wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. Beliau wafat pada tahun 887 Masehi. Beliau murid dari Imam Ibnu Abi Syaibah, juga murid dari Imam Muhammad An-Numair. Imam juga beliau murid dari Imam Bukhari, juga murid dari Imam Muslim, juga murid Imam Abu Dawud. Loh, guru murid ini. Nah, beliau juga murid dari Imam Ali atau Nasafi dan lain-lain, ya. Nah, kitab yang masyhur dari beliau bernama kitab Sunan Sunan Ibnu Majah, yang isinya kurang lebih 4.300-an hadis dari ratusan ribu hadis yang beliau hafal. Seleksi lagi, ya. Nah, ini makanya imam hadis seperti beliau jangan diragukan kealimannya, jangan diragukan keilmuannya, hafalannya dan sebagainya. Dan rata-rata imam hadis ya itu adalah hafizul Quran. Rata-rata. Loh, sampai kalau saya ceritakan tentang kehidupan Imam Bukhari, yatim sejak kecil, ya, namanya cuma singkat Muhammad bin Ismail. Beliau buta. Waktu kecil beliau gak buta, punya penyakit mata sehingga buta. Nah, ibunya ini saking telatennya dan saking sayangnya mengajari Imam Bukhari kecil, ya, kemudian berdoa tiap malam, gak pernah tidur tiap malam, Bu. Ibunya Imam Bukhari kurang lebih, kalau saya nggak tahu jamnya, tapi kalau akhir malam itu kurang lebih jam 2 sampai subuh nggak tidur, cuma mendoakan tentang Imam Bukhari. Yang suatu hari kemudian ibunya Imam Bukhari itu bermimpi Nabi Ibrahim alaihis salam, dan kemudian menceritakan bahwa wahai ibunya Imam Bukhari, karena kamu telah istiqomah dengan banyak tangisanmu setiap akhir malammu, dan juga karena doa-doamu yang selalu kau panjatkan, maka mata putramu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaib, ya, ketika bangun tidur maka Imam Bukhari sudah bisa melihat kembali. Bu, niki kathah ibunya Imam Syafi'i yo melekan bengi. Ibunya Imam Bukhari yo melek bengi, tangi malam, bangun malam. Ibunya kita sampeyan jebutnya. Itu sehingga kalau ingin menjadi anak-anaknya yang soleh-soleha bermanfaat, itu kita tiru ibu-ibunya kaum solihin, bahwa mereka salah satu cirinya adalah tidak tidur di akhir malam. Niki. Nggih, mugi-mugi sakit tangi bengi.
tangi bengi saged insyaallah sedaya tangi bengi saged tangi tok. Boleh bangun terus tidur lagi ya saya nggak tahu. Bangun kemudian masak ngususi beras mesti petek ditinggal turu maneh. Niki jadi suksesnya itu nyun sewu, suksesnya itu ada di tangan ibu-ibunya. Hampir semua ulama-ulama besar, Gus Dur sendiri nyun sewu, punya soleha itu setiap malam gak tidur bersolawat puluhan ribu kali. Mbak Hasyim Asy'ari ibunya juga gak pernah tidur, selalu bersolawat kepada anak-anaknya, puasa untuk anak-anaknya banyak. Bung Karno, Bung Hatta itu putra ulama torekot besar, Syekh Jamil Jambek. Jadi ada isyarah dari ulama ketika mau proklamasi, Bung Karno harus didampingi oleh putra ulama atau kalangan ulama. Ternyata Bung Hatta itu adalah putra Syekh Jamil Jambek, ulama besar dari Minangkabau, Sumatera. Jadi Bung Hatta itu Gus Hatta. Jadi putra kiai beliau, Bung Hatta putra kiai, ulama tarekat besar di Sumatera. Nah, iko tutuk Bung Hatta bareng nggih. Para hadirin rahimakumullah, sekarang yang nomor pinten? Nomor 6. Wat-Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi ini adalah ulama hadis yang wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan, dekat dengan makam Imam Bukhari. Beliau ulama besar hadis yang juga bermadzhab Syafi'i. Ya. Beliau murid dari Imam Bukhari, murid dari Imam Muslim, murid dari Imam Abu Dawud, murid dari Imam Ahmad Al-Musanna dan sebagainya. Jadi beliau ulama-ulama yang luar biasa. Dan kitab beliau yang masyhur dari Imam Tirmidzi rahimahullah adalah kitab Sunan At-Tirmidzi, atau dalam kitab lain disebut dengan kitab Jami'ut Tirmidzi, yang kurang lebih ada 3.900-an hadis dari ratusan ribu yang beliau hafal. Ini sudah selesai semua ya. Kemudian yang nomor terakhir dari ulama 7 adalah Wan Nasa'i, Imam Nasa'i rahimahullah, yang wafat tahun 915 Masehi di Mekah. Beliau ulama besar hadis, juga bermadzhab Syafi'i. Jadi hampir semua ulama besar hadis itu bermadzhab. Walaupun beliau ulama besar, hafal Quran, ulama hadis, fikih, wis pokoknya pointernya luar biasa, tetap beliau bermadzhab. Dan kita yang bukan ahli apapun, ahli turut tok, itu tidak mau bermadzhab. Nah ini harus kita evaluasi kembali. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, kitab yang terkenal dari beliau Imam Nasa'i adalah kitab Sunan An-Nasa'i, atau dalam kitab lain disebut kitab As-Sunanul Kubra, atau dalam kitab lain juga disebut kitab Al-Mujtaba. Ini adalah kitab dari Imam Nasa'i rahimahullah. Dan beliau informasinya wallahu a'lam, beliau meninggal di Mekah wallahu a'lam loh ya. Ada informasi makam beliau berada antara antara Safa dan Marwah. Hati-hati jenengan umroh haji sampai tinggal tahun wonten niki. Ngincak-ngincak kami Imam Nasa'i. Para hadirin rahimakumullah, itulah 7 perawi hadis yang menjadi acuan dari kitab Bulughul Maram dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani As-Syafi'i. Dan 7 ulama hadis itu sampai sekarang tetap menjadi acuan dari rujukan kitab-kitab hadis selanjutnya, dan juga ulama-ulama hadis. Salah satu ulama besar Nusantara yang mendapatkan sanad keilmuan ulama-ulama 7 hadis, bahkan 9 ulama hadis, adalah Al-Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari.
Jadi Hasyim Asy'ari itu ahli hadis, al-muhaddis besar dari Nusantara, mendirikan jamaiyah namanya Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Dan amaliyah Nahdlatul Ulama itu dilakukan oleh namanya imam hadis yang namanya Kiai Hasyim Asy'ari. Apakah betul ulama hadis membuat bid'ah di dalam kehidupan beragama, padahal beliau adalah ulama hadis? Imam Muslim, muridnya Imam Bukhari, itu sering juga mencium kaki Imam Bukhari. Guru, izin saya mencium keningmu, mencium tanganmu, dan mencium kakimu sebagai hormat kepada beliau. Lah, ini bid'ah. Ini bid'ah. Ya, jangan kemudian menyimpulkan ya, oh Imam Muslim begini, ayo kita belajar juga tentang riwayat Imam Muslim sebagai murid Imam Bukhari. Beliau terbiasa untuk mencium kaki gurunya. Kadang-kadang orang-orang santri di pesantren mencium tangan kiainya dikritik. Oh, membungkuk nggak boleh, sama dengan ruku, bid'ah. Nabi nggak pernah mengerjakan. Ya. Kemudian mencium tangan itu ajaran siapa? Ya. Nah, kalau kita mengacu Imam Muslim, Imam Bukhari, ayo pelajari juga kehidupan amaliyah dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Muslim kita akui sebagai imam ya sahih yang menciptakan, yang mengarang kitab Sahih Muslim, rujukan kitab-kitab hadis sahih. Beliau ternyata membuat bid'ah apa? Mencium kaki gurunya Imam Bukhari. Nah, ini harus paham ini. Nah, pertanyaannya, Imam Muslim mengarang kitab Sahih Muslim menjadi acuan bagi rujukan ulama-ulama hadis dan fikih dalil-dalilnya, ya, masuk membuat bid'ah. Ya enggak, ya secara kita metodologi ilmu enggak nyambung. Ya, berarti apa? Boleh kita mencium tangan seseorang, mencium kening seseorang, bahkan untuk hormat, ta'zim, pengagungan atau penghormatan terhadap guru-gurunya, boleh kita mencium kaki guru-guru kita, sebagaimana kita mengikuti amaliyah atau perilaku dari Imam Muslim rahimahullah yang mengarang kitab Sahih Muslim. Ini ya, harus paham ceritanya Imam Muslim. Gak mamang menyenengan, membungkuk mencium tangan gak oleh. Sampai ngapain ada sapa boleh dalil Sahih Muslim. Lah Muslim nyium kaki gurunya Imam Bukhari. Ya ini baru tahu ya. Nah, ini harus diceritakan kepada generasi-generasi kita agar paham tentang riwayat hidup dari Imam Muslim. Para hadirin rahimakumullah, selain 7 hadis nih ya, wa bisitati lan kelawan ulama hadis 6 man ada Ahmad, ya, selain Imam Ahmad. Jadi 7 ulama hadis itu dikurangi Imam Hambali menjadi ulama sitah, ulama hadis 6, sehingga ada istilah acuan kitab hadis yang pokok itu adalah kutubus sitah atau kitab-kitab hadis 6. Nah, ini kan kutubus sitah. Wabil khamsati lan kelawan ulama hadis 5, ada ulama 5 hadis man adal Bukhari wal Musliman, bukan termasuk Imam Bukhari dan Imam Muslim, dikurangi 2, berarti termasuk A'immatul Khamsah atau kitab Kutubul Khamsah, kitab 5 hadis. Wa qad aqulu, dan kadang-kadang aku berkata siapa? Ibnu Hajar, al arba'atu Ahmad, ya, yang dimaksud Imamul Khamsah hadis adalah 4 imam ditambah Imam Ahmad. Kadang-kadang ya, makanya ulama hadis berselisih yang dimaksud dengan imam 5 hadis itu siapa? Ada 2 pendapat seperti yang dikatakan oleh Imam Hajar Al Asqalani. Nih,
Nah, para hadirin rahimakumullah, lah 6 perawi hadis yang dimaksud beliau itu bukan termasuk memereteli tentang hukum haram, sunnah dan sebagainya, tapi beliau menghukumi status sebuah hadis, apakah hadis itu sahih atau tidak sahih atau status yang lain. Jadi dipelajari sampai sekarang tentang ilmu-ilmu hadis, ya. Dan seterusnya. Kemudian wabil muttafaqi alaih, dan kelawan muttafaqun alaih, muttafaq disepakati alaihi antara Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim sama mengeluarkan sebuah hadis yang sama dari riwayat sahabat yang sama, maka itu bisa dikategorikan sebagai muttafaqun alaih, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau sudah ada hadis riwayat muttafaqun alaih disepakati Bukhari Muslim, maka itu hadis number 1, hadis nomor 1. Muttafaqun alaih. Dulu pernah saya, ya wong orang nggak ngerti gimana berdebat tentang hadis, akhirnya mengatakan hadis riwayat Imam muttafaqun alaih. Saya kan bingung, muttafaqun alaih itu imam, bukan nama orang, tapi adalah sebutan kemufakatan hadis antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi nggak tahu hadis, tapi mengatakan muttafaqun alaih dikira jenenge orang. Ya nunggu saya. Akhirnya es ngopi ae, rokokan, timbang emosi. Nah, wasama itu langsung ya. Wasama itu ngerani ingsun ing kitab Mukhtasar Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram, nggih, kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam, ya. Jadi Ibnu Hajar Asqalani itu memberi nama kitab ini Bulughul Maram min adillatil ahkam. Lah sebelum ke arah sana saya cerita sedikit ya. Ini juga penting bagi sejarah kita, terutama sejarah salah satu imam hadis yang bernama Imam Hambali, ya. Imam Hambali ini, ya, Imam Hambali ini itu pernah ada suatu kejadian yang luar biasa, dan itu merupakan salah satu akar fitnah berlangsung sampai sekarang terhadap ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa peristiwa itu? Imam Ahmad ketika pada masa hidupnya itu dihadapkan pada 4 masa Khalifah Abbasiyah, termasuk Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim, Khalifah Al-Wathiq, ya, dan seterusnya. Itu ketika Khalifah Abbasiyah itu mengambil mainstream atau pemikiran keagamaannya mendukung pemikiran Mu'tazilah. Itu yang diutamakan adalah akal pikiran, ya. Nah, kemudian para ulama-ulama ahlu sunnah dipanggil ke kerajaan, itu sidang. Disidang kenapa? Disuruh, dipaksa untuk mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Jadi kerajaan dipanggil, ulama dipanggil, apakah kamu mengakui bahwa Al-Quran adalah khalqiyatul Quran, Al-Quran adalah sebuah makhluk? Kalau dia iya, aman. Kalau menolak, 3 alternatif: dibuang, diasingkan, dipenjara bawah tanah, atau dihukum mati. Oh, dulu begitu. Pilihannya begitu, Pak. Jadi kelompok Mu'tazilah, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, kiainya dipanggil semua disidang. Namanya peristiwa mihnah, ujian atau sidang dari penerimaan atau penolakan terhadap doktrin yang namanya atau ajaran bahwa Al-Quran adalah sebuah makhluk, bukan kalamullah. Nah, ketika pada masa Khalifah Al-Mu'tasim, ya, Imam Hambali dipanggil ke kerajaan, disidang, apakah kamu menerima Al-Quran sebagai makhluk? Maka Imam Hambali menjawab tegas bahwa saya tidak menerima pemikiran atau keyakinan pemahaman Al-Quran itu makhluk. Saya tetap berpemikiran bahwa Al-Quran adalah kalamullah atau firman Gusti Allah. Penjara lagi. Sebagai Imam Hambali sakno, Pak.
penjara bolak-balik, dicambuk bolak-balik, tidak makan berminggu-minggu. Coba, itu ujian yang sangat berat bagi seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Imam Hambali bukan imamnya orang-orang Salafi. Imam Hambali termasuk golongan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian pada masa Khalifah Al-Wathiq, ya, Khalifah Al-Wathiq, ya, itu ya wafat tahun 847 Masehi, sidang lagi Imam Hambali. Bahkan sebelumnya Imam Hambali dipenjara di bawah tanah, tidak ada lampu, tidak ada makanan. Bahkan beliau sholat pun tidak bisa, saking sempitnya tahanan itu selama 30 bulan. Imam Hambali. Bayangkan berapa tahun Pak Bu? 30 bulan. Saulan 12, 2 tahun 24 tambah 6 bulan, berarti 2 tahun 6 bulan di penjara di bawah tanah dalam kegelapan. Dan ruang tahanan Imam Hambali dalam kitab disebutkan ngadeg sholat tidak bisa saking sempitnya. 2 tahun 6 bulan. Lah kita punya kamar bisa molak-malik awak, iso umek, iso mulet, alhamdulillah. Nah ini, ya. Kemudian pada masa penerusnya Khalifah Al-Wathiq, Khalifah Mu'tasim meninggal, diganti Khalifah Al-Wathiq, dipanggil lagi Imam Hambali, dipanggil. Ini waktu sepanjangnya. Imam Hambali dipanggil. Nah waktu itu dihadapkan kepada pemimpin Mu'tazilah, ulama Mu'tazilah yang menjadi qadhi Abbasiyah yang bernama Imam Ibnu Abu Duwad. Ini pemimpin Mu'tazilah. Ditanya Imam Hambali di hadapan Raja Wasik, ya Imam, ini cara Jawa ngono, aku enggak hafal, panjang cak riwayatnya kan. Imam, apakah Anda menerima Quran sebagai makhluk? Maka Imam Hambali mengatakan, saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan kepada Ibnu Abu Duwad, pemimpin Mu'tazilah. Ya. Kemudian Imam Khalifah mengatakan, silakan. Wahai Imam Abu Duwad, Ibnu Abu Duwad, kata Imam Hambali, kalau Anda itu mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka saya tanya satu saja, gak banyak-banyak. Apakah Anda mengetahui bahwa apakah Nabi Muhammad SAW, apakah Khalifah 4 dan sahabat besar itu pernah mengatakan dan mengetahui bahwasanya Al-Quran adalah makhluk? Wah, itu gak bisa menjawab Imam Abu Duwad. Akhirnya gak bisa menjawab. Khalifah Al-Wathiq itu kemudian sadar, ya maksudnya memahami, oh iya, pada zaman Nabi Muhammad, sahabat-sahabat tidak pernah ada riwayat yang mengatakan bahwa Quran adalah makhluk. Akhirnya dibebaskan. Pasukanku, buka rantainya Imam Ghazali. Dirantai Bu Imam Ghazali niku. Ya, kita masih enak. Lah itu yang namanya kriminalisasi ulama, betul itu, bukan sekarang ini. Kriminalisasi ulama tapi sok sahabat anti-inti, ceramah anti-inti, ya bukan kriminalisasi itu, relaksasi. Akhirnya Imam Hambali diberi hadiah ratusan dinar emas. Wah, ya kan? Akhirnya dibebaskan. Tetapi sebelum dibebaskan Imam Hambali berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya ini dizalimi, ya. Maka tiada yang saya bisa minta tolong minta tolong kecuali kepada Engkau ya Allah. Maka saya minta Ibnu Abu Duwad, ulama Mu'tazilah, itu tahanlah kulitnya dan siksalah dia. Loh, itu doa Imam Hambali. Kemudian ketika Khalifah Al-Wathiq itu meninggal, diganti oleh ganti Khalifah Al-Mutawakkil 'ala Allah. Nah, Khalifah Mutawakkil ini ternyata penguasa yang pro Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga ketika zaman Khalifah Al-Mutawakkil, Khalifah ke-10 dari Abbasiyah, ya, yang wafat tahun 848 Masehi, 668 Masehi, itu kita coba lihat bagaimana kehidupan Imam Mu'tazilah yang bernama Ibnu Abu Duwad.
Ternyata doa Imam Hambali sangat luar biasa terkabul, ijabah. Imam Ibnu Abu Duwad sakit lumpuh separuh, yang separuh kulitnya dimakan oleh lalat dan cacing. Tuh, ini kisah nyata. Kemudian harta benda dari Abu Duwad yang dulu jadi qadhi hakim disita oleh kerajaan semua. Akhirnya dia mengemis kemana-mana, menjadi gelandangan di jalan-jalan. Ini kisah seorang ulama besar ya, yang menghina dan menghina atau mengolok-olok, memfitnah ulama lain sebagai ulama sesat. Hati-hati ya, ini sudah kejadian pada abad 800-an yang lalu. Hati-hati, jangan caci maki ulama, jangan fitnah para ulama, maka kejadiannya itu akan tidak lebih dari kejadian dari yang dialami oleh Ibnu Abu Duwad, ulama Mu'tazilah, jadi gelandangan. Nah, ini peringatan buat kita semua. Para rahimakumullah ya. Aku nyatet iki Pak, kok keliru ya nyun sewu nggih. Nah, kisah niki ternyata tercatat di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i, ulama ahli sejarah, ulama ahli hadis, ulama ahli tafsir ya, itu membuat kitab menceritakan kisah ini. Beliau meninggal pada tahun 1348 Masehi di Damaskus. Dan kemudian Imam Ibnu Katsir, ulama ahli tafsir ya, yang meninggal tahun 1373 Masehi, itu dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan bahwa peristiwa Imam Hambali terhadap konflik dengan Mu'tazilah dan juga fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan dari Ibnu Abu Duwad itu adalah salah satu akar fitnah-fitnah selanjutnya terhadap ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kita jangan kaget Bu, Pak nggih, lek ana ulama-ulama aswaja dicaci maki, dihina, disesat-sesatkan nggih, dibid'ah-bid'ahkan, itu akar-akarnya sudah ada pada tahun 800-an Masehi yang lalu. Paham ya? Lek ini gak paham Pak, biar paham. Nah, Ibnu Katsir nyun sewu saya akan tegaskan, beliau bukan mazhab Hambali, tapi beliau bermazhab Syafi'i. Beliau memang muridnya Ibnu Taimiyah, tetapi beliau condong kepada mazhab Syafi'i sebagaimana meneruskan mertuanya yang qadhi Syafi'i yang bernama Imam Yusuf ya, Imam Yusuf Al-Mizzi As-Syafi'i rahimahullah. Loh, adzan. Baik, turun tutup ya. Titik nggih. Wasama itu hulan saya namakan kitab ini, kata Ibnu Hajar, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Buluh itu dari kata balagho, artinya menyampaikan, mencapai. Bulughu dari kata balagho, mencapai. Al-Marami itu dari kata Roma yang artinya adalah ingin atau keinginan. Min itu adalah artinya dari atau melalui. Adillati itu adalah jamak dari ad-dalil, dalil-dalil. Al-ahkam jamak dari al-hukmu atau hukum. Jadi arti dari kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam adalah mencapai keinginan ya melalui dalil-dalil hukum. Nah, itu namanya kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam. Paham Bu nggih? Lah wis, bagi dah doa terakhir Pak, niki doa penutup dari pengantar Imam Hajar.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ing Allah as'al nyuwun ingsun alla yaj'ala yen to ora ndadekaken sapa Allah ma ing barang alimna kang weruh sapa ingsun alena ing ngatasé ingsun wabalan ing kerusakan wa arza wa ayyarzuqona lan yen to maring rezeki sapa Allah ing ingsun apa al amala ngelakoni bima yurdihi kelawan barang kang diridhoi oleh Allah ing ma oleh Allah subhanahu Allah maha suci wa ta'ala lan Allah maha luhur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna bil ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.